Ini segmen terakhir, kami memiliki data yang belum kami bagi sejak segmen 1 sampai 3 berkaitan dengan kekerasan pada anak. Sebelum nanti kita menyinggung bagaimana sih seharusnya orang dewasa bersikap dan bagaimana juga pertanggungjawabannya jika terbukti lalai. Kasus kriminal anak usia sekolah dari tahun 2010, 2011, 2012 jumlahnya 2000-an. Banyak ya, setiap tahun 2000 dan ini sekali lagi yang melapor. Kemudian berikutnya kita beralih ke data lain. Dan yang dikhawatirkan tadi catatan Bang Aris adalah karena makin lama makin muda usianya. Ini soal jumlah tahanan anak per Juni 2014. 2060 anak dan putusan peradilannya 3.379 anak. Sumber datanya dari Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimanakah kemudian data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum? Per Februari, kemudian per Maret, jumlahnya berkisar 3.500-an. Jadi kalau data Februari ke Maret itu bertambah sekitar 50 orang. Kalau kita mudah-mudahan tidak jadi rata-rata per bulan. Kalau jadi rata-rata per bulan berarti setahun bisa 500 orang. Atau 600 orang. Berikutnya. Baik, itu adalah data terakhir. Sekarang kita bicara soal orang dewasanya gitu ya. Kalau dari Mbak Anggi sudut pandang kriminologi, orang dewasa yang melihat, menyaksikan, tetapi abai gitu ya. Pendekatan apa yang bisa kita kenakan kepada yang bersangkutan? Iya. Untuk orang dewasa tentu sanksi ini harus ada ya, dan saya rasa tadi kita sudah bahas Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya rasa undang-undang ini sudah mengakomodir paling tidak begitu tentang pentingnya peran orang tua terhadap anak begitu, sehingga di poin yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebetulnya sudah ada sanksi gitu bagi para orang tua atau orang dewasa yang melalaikan anaknya. Namun harus diperjelas lagi komponen melalaikan ini melalaikan apa? Apakah verbalnya, emosional kah, fisik kah, dan apa standar perhitungannya gitu, sampai sejauh mana bisa dikatakan bahwa orang dewasa ini sudah lalai dalam pola pengasuhan, pola penjagaan terhadap anak gitu. Karena anak kita ketahui bahwa dia membutuhkan baik kecukupan emosional juga gitu kan, kecukupan pendidikan gitu dan lain sebagainya, dan keamanan tentunya ya begitu. Nah, saya rasa itu nanti bisa diperjelas di Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu sudah ada sanksi untuk orang dewasa di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem sekolah? Ya, saya rasa ini juga menjadi penting gitu untuk diperbincangkan, sanksi apa yang bisa kita buat ya atau dirancang begitu secara makro, secara pemerintahan gitu untuk sekolah-sekolah yang kedapatan gitu anak-anak di dalamnya, di anak-anak murid sekolah ini melakukan tindakan kekerasan sampai berurusan dengan kepolisian gitu. Saya rasa perlu ada juga sanksi yang diterapkan, dan juga tidak hanya sanksi ya, tapi saya juga bicara aspek pencegahan. Nah, bagaimana aspek pencegahan itu bisa kita bangun begitu di sekolah-sekolah gitu ya? Dan kita kedepankan di sekolah gitu terhadap yaitu pengawasan guru terhadap anak. Nah, tadi kita sudah berbincang tadi sebelumnya di segmen sebelumnya bagaimana dengan rasio gitu antara guru dengan anak tadi sudah diperbincangkan ya. Itu juga harus menjadi perhitungan yang cermat. Itu juga gitu guru mengawasi ya. Makin banyak muridnya, kesempatan makin memungkinkan untuk anak melakukan tindak delinkuensi. Artinya yang perlu kita lakukan adalah meminimalkan risiko anak melakukan tindakan delinkuensi dengan rasio yang lebih seimbang. Termasuk soal ini pencegahan. Ini juga apakah jadi pemikiran polisi juga bahwa ke depan nih kalau mendekati anak-anak termasuk juga memberikan pemahaman soal hukum, tapi bukan nyakut-nakutin, bukan kan saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang, tapi zaman saya ingat banget waktu saya masih taman anak-anak, saya takut-takutin kalau misalnya nakal ntar depan polisi loh. Nah, yang terpikir sama Pak Odi ngedeketin anak-anak termasuk anak-anak SD supaya paham nih sedari dini soal hukum? Saya memang pendekatan kepada anak itu yang lebih paham adalah satu orang tua dan guru ya. Ya mungkin di usia-usia dini itu memang peranan orang tua untuk memberikan pemahaman-pemahaman hukum ya. Paling tidak guru lah. Artinya memberikan bagaimana konsekuensi yang dia bisa terima ketika melakukan, misalnya dikatakan Pak Anggi tadi juvenil ya, delinkuensi ya, bahwa kalau kamu berantem nanti akan menerima konsekuensi ini.
itu memang lebih tepat kalau menurut kami adalah guru. Guru. Iya. Tapi sesekali kalau Pak Polisi datang, Pak Polisi ramah anak tuh kayaknya seru juga ya. Jadi Pak Polisi bukan cuma polantas, ngejelasin soal lalu lintas, tapi juga termasuk soal bekal hukum bagi anak. Artinya di usia begini kan yang mengerti bahasa mereka adalah gurunya. Iya. Jadi bisa juga sama-sama guru, kira-kira anak bisa pakai pendekatan apa sih gitu ya, dengan isu apa, dikemasnya gimana sama guru begitu kira-kira. Bang Aris, catatan soal kekerasan anak apa yang mesti diingat oleh kita semua. Ini kan sebetulnya peringatan bagi kita semua sebagai orang dewasa. Berhentilah mempertontonkan kekerasan terhadap anak-anak kita, karena kita harus sadar betul bahwa kita kadangkala di luar kesadaran kita itu kita juga berkontribusi membangun perilaku kekerasan terhadap anak. Karena apa, lingkungan anak atau interaksi anak itu dia biasanya meniru, mengimitasi apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Itu artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak, sekalipun anak berhadapan dengan hukum, itu bisa saja juga harus kita refleksikan ulang bahwa kita tentu punya kontribusi membangun perilaku itu. Pak Wahyu? Seperti yang terjadi di SD 07 itu, bahwa sebenarnya ada pembiaran di situ yang dilakukan oleh guru yang sebenarnya sudah 1 tahun terjadi perseteruan itu tapi tidak pernah diselesaikan. Itu artinya apa? Saya mau mengingatkan, jangan hanya mempersalahkan anak itu, baik itu dia sebagai pelaku dan korban, tetapi mari kita refleksi, apakah kita juga punya kontribusi membangun perilaku itu. Itu yang harus penting dilakukan. Terima kasih Bang Aris. Pak Wahyu terakhir. Ya, ini dari 3 segmen nih Pak, ini di rumah harus keluarga, orang tua itu harus memberitahu, di ruang publik itu harus masyarakat. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang 35, masyarakat dan orang tua ada diatur bahwa, dan juga ada sanksi Mbak. Kalau tidak ada sanksi nanti dia merasa tidak ada apa-apanya gitu loh. Tapi ada sanksi, ini sanksi sosial betul-betul mungkin kita rumuskan Pak Aris nanti. Sanksi sosial apa kalau misalnya orang tua lalai, sekolah lalai, dan juga si anak sendiri juga nanti ada sanksinya, misalnya tidak boleh lihat TV dan lain sebagainya itu. Saya setuju untuk sanksi Mbak. Jadi biar terasa, oh iya ternyata hal ini apa yang dilakukan tuh salah dan ada sanksinya. Tanpa ada sanksi nanti pembiaran gitu. Dan Kementerian Pak Wahyu ini kan kerjasamanya banyak dengan Kementerian Sosial betul. Pendidikan, Kemdikbud jadi lintas sektoral banget sebetulnya kalau kita bicara soal anak. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kita dan mengingatkan kita semua orang tua, orang-orang dewasa bahwa anak itu sangat mudah meniru. Jangan-jangan anak-anak membuli itu gara-gara ngeliat kita ejek-ejekan, ngeliat kita bercanda di depan anak mengira itu adalah norma yang baik. Padahal buat kita orang dewasa kita sudah bisa memilah mana yang bercandaan, mana yang harus mengikuti norma. Jadi sekali lagi ini adalah peringatan buat kita. Siap ada kekerasan bagi anak, antar anak, orang dewasa ke anak, selalu jadi peringatan. Bang Aris terima kasih selalu setia membahas soal kekerasan pada anak, alarm bagi kita semua. Mudah-mudahan pelajaran berharga ini tidak harus kita dapatkan lagi dengan kejadian berulang. Tapi cukup sampai di sini, kita belajar lebih baik untuk bisa menjadi orang dewasa yang ramah kepada anak. Kita tutup malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.